Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizkawati Arpondo, NIM 204022025, jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Kampus IAIN Sultan Amai Gorontalo. Video kali ini saya buat khusus memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Etika Bisnis Perbankan Syariah. Dalam video kali ini saya akan membawakan materi tentang etika kerja bagian administrasi kredit dalam kerjasama dengan marketing, mengamankan berkas dan fasilitas kredit yang diberikan kepada nasabah. Poin-poin yang akan kita bahas dalam materi ini, yang pertama, pengertian etika, pengertian administrasi kredit, fungsi administrasi kredit, komponen administrasi kredit, ketentuan pelaksanaan administrasi kredit, proses pengelolaan kredit dan undang-undang kredit. Baik, langsung saja kita ke pembahasan. Pembahasan kita pertama yaitu pengertian etika. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia edisi ketiga menyebutkan bahwa etika berarti sesuai dengan asas perilaku yang disepakati secara umum. Kemudian masuk pada pengertian administrasi kredit. Administrasi kredit di sini adalah suatu rangkaian kesatuan kegiatan dari berbagai komponen yang saling berhubungan secara sistematis dalam cara penyelenggaraan proses kegiatan, pengumpulan, dan penyajian informasi perkreditan. Suatu bank sebagai alat dalam pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen bank pada umumnya dan khususnya di bidang perkreditan. Kemudian masuk pada fungsi administrasi kredit. Fungsi administrasi kredit terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, sebagai alat penunjang penyelenggara kegiatan dari proses perkreditan secara individual maupun keseluruhan. Yang kedua, sebagai alat pengumpulan umpan balik melalui sistem informasi manajemen. Yang ketiga, sebagai alat penyelenggara sistem dokumentasi perkreditan. Dan yang keempat, sebagai pelaksana dari sistem laporan ataupun informasi manajemen bank oleh bagian administrasi kredit. Dan yang kelima, untuk penetapan besarnya hutang dan piutang dengan pihak debitur. Yang keenam, untuk dasar pelayanan kepada pihak eksternal. Selanjutnya, komponen administrasi kredit. Di sini komponen administrasi kredit terbagi menjadi dua. Yang pertama, brainware, meliputi pegawai, para pejabat dan para pimpinan yang terlibat dalam kegiatan administrasi kredit. Kemudian yang kedua, hardware, dalam melaksanakan kegiatan administrasi kredit diperlukan berbagai bentuk perangkat keras agar pekerjaan para fungsionaris dalam administrasi kredit dapat berjalan dengan baik. Masuk pada ketentuan pelaksanaan administrasi kredit. Proses dalam pemberian kredit suatu bank terhadap para nasabahnya dilaksanakan bertahap-tahap. Oleh karena itu, sebaiknya proses administrasi kredit dilaksanakannya pun bertahap sesuai dengan tahapan-tahapan dalam pemberian kredit, agar pihak manajemen bank tidak kehilangan jejak dalam memberikan kredit-kreditnya. Proses pengelolaan kredit. Dalam pengelolaan kredit, suatu bank melakukan proses atau tahap sebagai berikut. Yang pertama, ada tahap pengajuan atau permohonan kredit. Biasanya meliputi pemberian informasi tentang pensyaratan kredit, wawancara, dan pengisian formulir permohonan kredit. Kemudian yang kedua, tahap analisis kredit. Tujuan dilakukannya tahap analisis kredit ini adalah menyediakan suatu keputusan yang dapat memperkecil risiko apabila permohonan kredit tersebut dikabulkan. Masuk pada pembahasan terakhir, yaitu Undang-Undang Kredit, di mana dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan tidak disebutkan atau mengenal istilah yang namanya perjanjian kredit. Akan tetapi, istilah tersebut muncul dalam Surat Bank Indonesia Nomor 3/1093/UPK/KPD tanggal 29 Desember 1970
yang pada saat itu ditujukan kepada bank devisa. Isi dari surat tersebut menyebutkan bahwa pemberian kredit diinstruksikan harus dibuat melalui perjanjian kredit. Itulah video presentasi dari saya mengenai etika kerja bagian administrasi kredit. Semoga video kali ini bermanfaat. Ambil yang positif, buang yang negatif. Like jika suka. Saya Rizkawati Erpondo pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.